Kok malah nyalain Allah? Teman-teman, Allah tidak butuh sholawat kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita sendiri. Allah nggak butuh semua itu. Kita nggak sholat, kita nggak sholawatan, nggak bikin Allah jadi rendah, nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa langsung klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Ini kedua buku ini beda ya teman-teman, nggak sama ya. Dan kalau teman-teman mau kirim testimoni silahkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini aku nggak pakai laptop karena laptop aku ternyata metong, belum di charger, jadi kita baca aja pakai handphone anak aku. Ini dari Ibu Sugi di Jateng. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sugi dari Jateng. Saya tahu channel Mbak dan kurang lebih setahun waktu itu saya punya utang riba nominal kalau nggak salah 10 juta. Utang tersebut cicilan motor dan buat menutupi kebutuhan rumah tangga. Terus saya coba dawamin sholawat Jibril waktu itu hingga 25.000 dan munjatnya 1.000. Masya Allah, ini keren banget sih ya, karena ini banyak banget. Berjalannya waktu doa saya belum diijabah menurut saya. Sampai suatu kejadian Allah memberi ujian kecelakaan, suami sampai tak tertolong meninggal. Ya Allah. Saat itu saya udah gak fokus sama utang. Hancur pasti, pernah sampai putus asa pengen mengakhiri hidup. Astagfirullah. Untung Allah tidak mengambil iman saya waktu itu. Masih diingatkan ada anak yang masih tanggung jawab saya. Seiring waktu karena kecelakaan tersebut dapat santunan dari pabrik sebesar 50 juta. Pelan-pelan saya bangkit dan lunasi semua hutang tersebut, dan gak sampai di situ keluarga almarhum meminta bagian dari uang tersebut. Ya Allah, karena memang saat itu hati masih terasa hancur, saya serahkan semuanya setelah selesai lunasi hutang. Sungguh di luar ekspektasi saya Mbak. Sempat berpikir apa salah dosa saya, tapi saya tetap terus bersalawat walaupun gak sebanyak waktu di awal. Di setiap salawat saya hanya minta keikhlasan, kekuatan untuk melanjutkan hidup ini. Alhamdulillah tak terasa sudah 1 tahun ini saya berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan Alhamdulillah Allah tetap merangkulku dan anakku sampai bertahan hingga kini. Di luar logika saya belum dapat kerjaan tapi masih bisa membiayai anak sekolah. Hati sudah sedikit demi sedikit bangkit dan ikhlas kalau semua ini memang sudah takdir. Dan yang pasti tetap bersolawat. Ada aja rezeki yang Allah turun lewat siapapun dan jalan apapun yang gak masuk logika saya. Saat HP anak saya rusak, alhamdulillah ada jalan hingga dia bisa punya HP. Saat anak ikut seleksi Popda cabang olahraga volley, saya tak putus sholawat, alhamdulillah lolos. Dan motor satu-satunya buat sekolah kemarin mati total, dibawa ke bengkel habis 2 juta. Alhamdulillah bisa aja walaupun lewat hutang ke teman. Intinya buat keseharian dan kebutuhan mendadak saya selalu mengandalkan sholawat dan hanya bisa mengharap dari Allah.
Karena memang kalau mau kerja juga agak sulit karena memang posisi jauh dari kota dan harus punya kendaraan, sedangkan kendaraan cuma satu buat sekolah. Jualan makanan kecil-kecilan seperti gorengan yang saat ini masih diusahakan. Intinya jangan pernah lelah salawat karena banyak hal keberkahan yang kita dapat. Gak cuma materi tapi masalah ketenangan hati yang menurut saya sangat mahal dan sulit untuk didapatkan. Mohon doanya agar tetap istiqomah dan dibukakan pintu rezeki agar lekas mendapat penghasilan ke depannya, amin. Untuk saya yang single mom bisa kuat dan terus ikhlas bertanggung jawab atas anak saya, anak yang semoga menjadi anak yang sukses dunia akhirat, amin. Mohon maaf Mbak Mel terlalu panjang dan terima kasih banyak ilmu dan motivasinya. Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu sehat, panjang umur, diberi kebahagiaan dunia akhirat. Jadi ladang amal jariahnya Mbak Mel sekeluarga, amin. Terima kasih pokoknya dan semangat untuk terus andalkan Allah lewat sholawat. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Ibu Sugi di Jawa Tengah. Ibu Sugi baca sholawat gak main-main. Jadi pada saat itu Ibu Sugi punya cicilan motor dan juga punya hutang 10 juta. Nah pengen lunas nih, baca sholawat. Sholawatnya banyak, munjiat 1000, sholawat Jibrilnya 25.000. Tapi rasa-rasanya kok kayaknya belum ada pertolongan ya pada saat itu mbaknya ya teman-teman ya. Sampai suatu ketika Allah menguji. Suami kecelakaan sampai meninggal dunia. Siapa sih yang gak hancur? Siapa sih yang akhirnya putus asa kalau udah diuji yang seperti ini? Kehilangan orang yang kita sayangin, mau itu pasangan, orang tua, anak. Duh teman-teman, itu bener-bener menurut aku ujian yang berat. Ini bukan karena mbaknya baca sholawat terus diuji dengan meninggalnya suami, enggak. Memang sudah ajalnya, memang sudah waktunya. Tidak ada yang bisa memaju atau memundurkan kematian seseorang ya teman-teman ya. Semuanya sudah Allah yang mengatur. Semua sudah atas kehendak Allah. Jadi bukan gara-gara sholawatan nih jadi bikin begini nih, enggak. Justru dari sholawat itu Allah tahu sebentar lagi udah waktunya aku jemput suami kamu. Maka itu sholawat yang kamu dawamkan belum aku kasih sekarang ya. Barangkali kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nanti dulu, nanti kamu butuh kekuatan, kamu butuh semangat, kamu butuh pertolongan nanti ketika suami kamu meninggal dunia. Nah benar kan? Itu berat banget loh. Ya bahkan mungkin orang kalau nggak kuat bisa mengakhiri hidup gitu loh. Udah mah suami meninggal dunia, punya hutang, keluarga suami juga nggak ngerti, malah dipinta uangnya gitu loh. Ini orang lagi susah nih, malah dipinta gitu loh ya kan teman-teman ya. Belum lagi harus ngurusin anak gitu ya kan, ada anak harus dibesarkan sendirian, tidak punya pekerjaan. Nah Allah kuatkan Ibu Sugi dari sholawat-sholawat yang dibaca selama ini gitu. Allah lebih tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita ya. Kalau belum dikabulkan saat ini, bisa jadi memang belum waktunya, belum tepat. Allah tahu waktu yang tepat buat kita. Bisa jadi juga mungkin dosa kita masih banyak, biar kita ngapus dosa dulu. Pokoknya kita mencari 1001 alasan untuk tidak menyalahkan Allah. Kok malah nyalain Allah? Teman-teman, Allah tidak butuh sholawat kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita sendiri. Allah nggak butuh semua itu. Kita nggak sholat, kita nggak sholawatan, nggak bikin Allah jadi rendah, nggak. Kita sholawatan, kita sholat, kita ibadah, kita sedekah dan lain-lain, nggak bikin Allah makin tinggi gara-gara amal kita, enggak teman-teman, nggak ngaruh. Semua itu kembali ke diri kita. Makanya rugi banget kalau kita jauh dari Allah. Kita sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 3 tuh. Kita yang untung dapat 30 ampunan dosa barusan. Ada yang ikutan tadi baca juga 30 ampunan dosa Allah. Hapus dosa kita dan Allah berikan kita 30 rahmatnya. Rahmat itu apa? Pertolongan, kasih sayang, tuh rahmatnya Allah. Terus kita nggak mau nih. Misalnya tadi aku baca sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad 10. Kalau tadi teman-teman ikutan, insya Allah Allah hapus 100 dosa teman-teman. 100 dosa kita dihapus.
Dan Allah berikan 100 rahmat buat kita. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu pertolongan. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi teman-teman, rugi banget kalau sampai nggak ikutan baca salawat tuh tadi barusan. Kalau sampai kita sehari-harinya tidak bersalawat, rugi banget. Nah, kalau tadi kalian yang ikutan dapat kan ya, bagiannya tuh 100 ampunan dosa, 100 rahmat. Yang tadi nggak ikutan, cuma ngeliatin aku doang. Nah, rugi banget kagak ikutan dapat tuh bagian hadiahnya ya nggak? Bagian diampunin 100 dosa dan diberikan 100 rahmat. Jadi terus begitu teman-teman. Mau kita sambil ngomong, aku sambil ngomong depan kalian juga pun aku bisa di dalam hatinya sambil sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Aduh, rugi banget ya pokoknya setiap waktu yang kita lalui tanpa bersalawat. Ya, terserah sih salawatnya nggak harus sallallahu ala Muhammad ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau kita baca Naria, Adrikni, atau apapun teman-teman. Semua sholawat bagus, tapi memang yang paling agung sholawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika kita sholat di tahiyat akhir ya teman-teman ya. Masya Allah banget, pokoknya kita kembali lagi ke kisahnya Ibu Sugi tadi ya. Ibu Sugi akhirnya pelan-pelan mulai kembali bangkit, mulai bisa lagi menerima, mulai bisa menerima ikhlas dengan segala ujian yang Allah berikan. Tuh, buah dari sholawat yang selama ini dibaca sama mbaknya, Allah berikan kekuatan ke dalam diri Ibu Sugi. Karena tidak mudah teman-teman kalau kita ada di posisi beliau ya. Allah kuatkan, Allah bangkitkan lagi semangatnya demi kedua anak. Tadi kayaknya anaknya ada 2 ya, demi anak-anaknya deh, aku lupa anaknya berapa, demi anak-anaknya. Dan Masya Allah sampai detik ini ya teman-teman, walaupun Ibu Sugi ini tidak bekerja, jualan kecil-kecilan ya. Memang tadi kayaknya jualan kecil-kecilan, tidak bekerja bukan gak mau kerja. Karena kondisi juga Ibu Sugi ini jauh rumahnya dari kota gitu ya. Dan tidak punya kendaraan, ada 1 motor tapi itu untuk anak, itu untuk anak sekolah. Jadi Bu Sugi nggak bisa nih, jadi cuma mengandalkan sholawat aja, apa-apa ngandalin sholawat. Pokoknya selalu ada jalan aja dari Allah. Ketika motornya rusak, motor atu-atunya buat anak sekolah rusak, butuh biaya ke bengkel 2 juta, tahu-tahu ada aja dipinjemin temen, walaupun minjem ujung-ujungnya tapi tidak riba gitu loh. Alhamdulillah ada aja pertolongan. Pokoknya selalu ada jalan sampai detik ini, tetap bisa makan dan anak-anak tetap bisa sekolah. Ya semoga Ibu Sugi bisa selalu kuat, bisa dapat jalan dari Allah nih suatu hari nanti, apalah itu pokoknya bisa dapat jalan rezeki, misalnya entah nanti dagang atau apapun itu ya Ibu ya, amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan semoga nanti anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Semangat terus Ibu ya, ya Allah berat loh ya, aku gak bisa bayangin kalau aku ada di posisi Ibu Sugi, kehilangan pasangan ya, udah kehilangan pasangan, itu keluarga suami juga begitu gitu ya, udah tau orang lagi berkabung segala, diperbutkan itu duit dari dari kantornya ya, dari pabrik tempat bekerja suami. Ya Allah, ya udah yang sabar Ibu Sugi ya, semuanya badai pasti berlalu. Kita hidup nggak selalu indah, nggak selalu bukan indah, kita hidup nggak selalu senang, ada sedihnya. Nanti gak selalu sedih, ada senangnya. Begitu terus sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Ibu Sugi semakin semangat salawatnya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Dan semoga almarhum Bapak ya Bu ya, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Dan semoga anak-anak Ibu Sugi menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat, amin. Anak yang berbakti sama orang tua, yang bakalan nanti berangkatin umroh dan haji Ibu Sugi, dan bisa badalin haji buat Bapak, almarhum Bapak, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utangnya pada lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.